kabar? Kita ketemu lagi di Market Movers edisi hari Senin tanggal 3 Mei 2021 dan ini adalah podcast kolaborasi KBR dan Kata Data yang khusus menghadirkan informasi dan panduan praktis supaya kamu bisa melihat outlook market sepekan ke depan dan bagaimana strategi investasi serta apa rekomendasi saham terbaik pekan ini. Ada saya Ines Nirmala dan langsung saja kita mulai. Indeks harga saham gabungan atau IHSG di hari Senin pagi ini dibuka melemah. Di jam 9:03 waktu Indonesia Barat, IHSG terkoreksi 0,26% ke 5.978. Sebanyak 145 saham naik, 144 saham turun, dan 189 saham stagnan. Total volume perdagangan saham di bursa Senin pagi mencapai 839,38 juta saham dengan total nilai yaitu 473,85 miliar rupiah. Situasi bursa masih merah melanjutkan pelemahan pekan lalu di mana indeks ditutup melemah 0,29% ke level 5.995. Sementara itu nilai tukar rupiah terhadap US dollar menguat 0,1% ke 14.420. Nah, kita akan bahas bagaimana proyeksi pekan ini dan apa saja saham yang berpeluang untuk cuan. Sudah bersama dengan kita yaitu Muhammad Wafi, analis dari Bahana Sekuritas. Halo Mas Wafi. Halo Mbak Ines, apa kabar? Kabarnya sehat, Mas Wafi gimana nih kabarnya? Kabar baik dong, walaupun marketnya lagi kurang baik ya. Iya, karena pagi hari ini Hmm, market dibuka melemah. Dan seperti biasa nih Mas Wafi, kita hmm. awali perbincangan kita dengan melihat bagaimana market sepekan yang lalu dan bagaimana pengaruhnya di pekan ini. Seperti apa Mas? Ya, kalau kita lihat satu pekan kemarin ya, waktu hari Jumat itu kan IHSG ditutup di level 5996. Itu kalau kita lihat dibandingkan dengan minggu sebelumnya, itu ada sedikit penurunan, itu turun 0,4% dibandingkan minggu sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat dari rata-rata transaksi hariannya, ini memang tercatat mengalami kenaikan 7%, itu ke level 8,3 triliun per hari ya. Jadi ini luar biasa sekali ya. Kemudian kalau kita lihat dari transaksi asing sendiri, selama satu pekan terakhir kemarin, itu asing melakukan net sell sekitar 390 miliar. Nah, angka ini memang mengalami penurunan nih ya dibandingkan minggu sebelumnya. Jadi turun sekitar hampir 30% ya. Jadi ini mulai ada kalau kita lihat appetite asing untuk menjual sahamnya ini mulai menurun nih kelihatannya ya. Dan ini juga Mhm. memang seiringan juga dengan rupiah yang kalau kita lihat kan selama satu pekan terakhir ini sedikit melemah ya ke Mhm. melemah 0,1% ke level 14.420. Iya. Iya, jadi ada faktor-faktor apa atau sentimen yang mempengaruhi bursa sepekan ke depan itu apa aja, Mas? Ya, kalau kita lihat untuk pekan kemarin kan kalau kita lihat datanya itu lebih kepada Fed rate ya yang sudah dikeluarkan The Fed itu kan flat. Kemudian untuk di pekan ini kebetulan banyak nih ada beberapa data makro yang akan keluar dari Indonesia. Yang pertama hari Iya. ini itu keluar data inflasi. Kemudian nanti sekitar di hari Rabu itu ada keluar angka GDP ya. Jadi itu secara makro yang mungkin akan diperhatikan ya oleh para investor. Untuk Mhm. data non makro ini ya, ini yang saya lihat ya, ini lebih banyak mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini ya terutama. Jadi kalau saya lihat memang ada data non makro yang kelihatan sangat berpengaruh nih di pergerakan IHSG pagi ini. Yang pertama itu adalah memang antisipasi perkembangan dari COVID-19. Ini mulai ada kekhawatiran juga ya, karena kalau Mhm. kita lihat kan di beberapa negara ternyata trennya mulai mengalami kenaikan lagi nih ya, Iya. apalagi menjelang Lebaran kan ternyata kalau kita lihat mulai ada beberapa tempat yang memang kalau kita lihat ada sedikit kelalaian dan keabaian ya dalam Wah, menerapkan protokol ya. Jadi membludak khawatir, ya, kayak khawatir. pasar Tanah Abang. Untung saya nggak ke sana tuh ya. Iya, sampai Ya, jalanan ditutup menuju ke sana ya, Mas.
Oke, ya itu salah satunya. Terus yang kedua kalau kita lihat kan memang bursa ini kan rencananya akan sedikit merubah skema pembobotan indeks, Mbak. Jadi Mhm. kelihatan kalau sebelumnya kan pembobotan IHSG itu berdasarkan weighting average dari kapitalisasi pasar. Nah, kalau sekarang ini kita lihat kan ke depan arahnya ini akan ke pembobotan weighted average dari free kapitalisasi pasar based on free float-nya. Nah, ini sedikit banyak juga akan membuat para investor juga menyesuaikan, terutama investor institusi ya, karena kan porsi investor di kepemilikan saham di Indonesia ini masih memang mayoritas institusi ya, baik itu asing ataupun domestik. Nah, ini mau Hmm. tidak mau mereka akan menyesuaikan lagi proporsi kepemilikan portfolionya. Mungkin ada sebagian yang kemudian melakukan pengurangan bobot, nanti penambahannya tentu menunggu nanti hasil bagaimana pembobotan yang baru gitu. Iya, jadi itu dia data non makro yang bisa mempengaruhi pergerakan untuk pekan ini, misalnya dari antisipasi COVID Mm-mm, ataupun skema pembobotan indeks gitu ya, Mas. betul. Iya, dan tadi juga Mas Wafi udah menyebutkan bahwa hari Senin ini akan rilis inflasi dan hari Mhm. Rabu nanti akan rilis GDP. Ini bagaimana mempengaruhi bursa sepekan ini? Ya, sebenarnya kalau kami sendiri dari Bahana Sekuritas melihat angka inflasi yang akan dikeluarkan hari ini berada di kisaran 1,3 sampai dengan 1,5 ya. Dan menurut saya memang kalau angka realnya yang keluar masih di antara itu sepertinya tidak akan terlalu bereaksi positif ya terhadap market ya. Tapi mungkin ketika angkanya mungkin di atas 1,5 berarti kan above expectation, mungkin kita bisa harapkan ada satu traksi yang cukup bagus lah ke dorongan ke IHSG secara keseluruhan. Itu mungkin indikasinya ya dari sisi inflasi. Untuk full year sendiri memang kami masih mempertahankan range-nya di angka 2 sampai dengan 2,5 sih. Itu memang masih lebih rendah ya dibandingkan rata-rata konsensus yang di angka, kalau saya tidak salah masih di angka 3%-an gitu ya. Mhm, iya. Nah, kalau kita membicarakan tentang saham, Hmm. apa saja saham yang bakal menopang pergerakan indeks untuk pekan ini? Ya, tadi ya kalau saya lihat tren pergerakan hari ini saja pembukaan hari ini ya. Jadi ini kelihatannya kecenderungannya akan lebih ke arah sell off untuk beberapa saham yang kapitalisasi pasarnya cukup besar, tapi memiliki free float ini relatively cukup sedikit ya. Dan memang kebanyakan itu terjadi di saham-saham seperti di sektor perbankan ya. Kemudian yang saya lihat lagi itu ada beberapa di sektor telekomunikasi dan sektor consumer ya. Yang menarik Mhm. memang ini di sektor consumer ini sedikit banyak menjadi sentimen yang kontradiktif nih, karena kalau kita Iya. lihat kan dengan adanya momen bulan puasa menjelang Lebaran ditambah dengan adanya larangan mudik itu harusnya Iya. kan menjadi katalis positif nih buat sektor consumer, terutama consumer discretionary yang di industri hilir ya, seperti retailers itu kayak Mhm. MAPI, Ramayana, LPPF, Asus ya, era itu harusnya mereka menjadi positif, tapi ini terkena sentimen dengan rencana pembobotan ini yang saya lihat memang dari sisi weighting mereka juga menjadi terancam menjadi salah satu yang kemudian bobotnya dikurangin gitu ya. Dan Mhm. ini akhirnya terjadilah terkena aksi jual ya untuk Iya. saham-saham tersebut gitu ya. Mhm. Nah, itu untuk sektor consumer, retail Mm-mm. ya, Mas ya. Kalau untuk sektor perusahaan makanan gitu, ini seperti apa? Apakah bisa meningkat dan bisa memberikan apa cuan gitu ya? Karena mengingat daya beli masyarakat untuk makanan ini kan lebih tinggi di bulan Ramadan. Iya, untuk consumer staples ya, yang di industri hulunya, yang Mhm. kaitannya dengan kebutuhan primer, itu sebenarnya relatif cukup stabil ya. Jadi kalau kita lihat
sebenarnya kelihatan dari tahun kemarin ya, ketika terjadi lockdown pertama kali ya, kalau kita ingat di tahun kemarin itu performa emiten yang berbasis consumer staples itu di industri hulu relatif stabil ya, dan ini Mhm. kelihatannya juga akan kembali munculkan di tahun ini ya. Makanya memang kalau saham-saham berbasis consumer staples ini itu memang selalu dijadikan salah satu alternatif safe haven tuh bagi para investor jangka panjang untuk mengurangi volatilitas harga saham, dan memang mereka yang mengejar dividen karena biasanya saham-saham berbasis consumer staples ini memberikan dividen yield-nya yang lumayan besar. Mhm. Nah, ini kaitan dengan bulan Ramadan ini ya, harusnya ini menjadi salah satu sentimen yang positif juga nih ya bagi para emiten-emiten berbasis consumer staples. Iya. Nah, satu lagi nih Mas, terkait larangan mudik ya. Kan kita sudah tahu bahwa ada pembatasan tanggal berapa kita nggak boleh mudik. Ini gimana dampaknya ya terhadap saham, terus seperti apa rekomendasi saham transportasi yang berhubungan dengan mudik? Ya, Seperti apa Mas? itu menjadi sentimen negatif sebenarnya ya kalau Mhm, kita kaitkan dengan emiten-emiten berbasis transportasi ya. mhm. Jadi ini menjadi salah satu sentimen negatif, tapi yang sentimen positifnya justru ke emiten-emiten yang kalau kita lihat mulai masuk ke sektor logistik ya. Jadi kan ada beberapa emiten yang memang purely mereka hanya di bisnis transportasi, tapi ada juga emiten yang sumber pendapatannya terbagi dua, ada transportasi dan ada logistik. Nah, emiten-emiten yang masih memiliki revenue sumber pendapatan dari logistik ini yang akan bertahan lah paling tidak di tengah sentimen negatif yang datang dari transportasi gitu ya. Kayak misalkan kalau saya ambil contoh misal Garuda misalkan. Garuda itu di semenjak terjadi COVID di tahun kemarin di kuartal ketiga sampai dengan saat ini mereka mulai mencoba memperlebar, memperbesar porsi kargonya mereka, logistiknya mereka. Walaupun memang sampai sekarang memang porsinya bisa kita katakan masih lebih kecil ya dibandingkan Mhm. porsi pendapatan dari pengangkutan orang misalkan. Iya. Tapi ya itu menjadi salah satu strategi bisnis yang cukup baik ya supaya ke depannya itu ada diversifikasi bisnis. Tapi overall untuk momen Lebaran ini masih cukup menantang sih untuk emiten-emiten berbasis transportasi. Nah, kalau emiten jalan tol itu Hmm. seperti apa? Ya, ini jalan tol juga ya. Ini menjadi tantangan juga ya, karena kalau kita lihat dengan pelarangan mudik, otomatis kan traffic kendaraan ini sedikit banyak akan berkurang gitu ya, ya arus mudiknya ya. Jadi ini juga akan berdampak kurang bagus ya bagi para emiten-emiten operator jalan tol gitu, karena kan operator jalan tol sekarang tidak hanya didominasi oleh jasa marga ya, tapi yang emiten-emiten karya juga memiliki mulai masuk ke menjadi operator dari jalan tolnya masing-masing. Namun saya lihat memang untuk traffic di kota-kota besar di dalam kota sendiri ini masih cukup bagus ya. Jadi kita harapkan porsi dari uh, pendapatan dari tol yang di dalam kota, baik itu di kota-kota besar seperti Jakarta ataupun mungkin di Surabaya atau di kota besar lainnya, ini bisa mengimbangi penurunan pendapatan dari tol antar kota antar provinsi ya. Iya. Oke, nah setelah perbincangan kita seputar emiten dan pergerakan serta apa faktor-faktor yang mempengaruhi, selanjutnya nih Mas Wafi, seperti apa strategi investasi yang Anda sarankan? Ya, ini kan kita udah mulai masuk ke minggu-minggu terakhir ya sebelum Lebaran. Ini memang Mhm. sudah mulai kelihatan nih angka, kalau kita lihat nilai transaksi juga sudah mulai mengalami penurunan ya. Jadi investor ini mulai sebaiknya mulai berhati-hati yang memang jika melakukan strategi investasi jangka pendek ya atau trading ya. Ya, ini mulai hati-hati, dan mungkin untuk sementara ini bisa hindari dulu mungkin beberapa saham-saham yang kalau kita lihat
yang seperti yang tadi kapitalisasi pasar cukup besar dan free float-nya juga kalau kita lihat ternyata tidak terlalu besar juga karena ini tekanan jualnya kelihatan masih ada di pekan ini. Jadi di minggu ini kelihatannya tekanan jual masih bisa berlanjut sampai dengan hari Rabu ya. Sebelum mungkin nanti setelah hari Rabu, Kamis dan Jumat nanti IHSG mungkin akan mengalami technical rebound di situ. Sementara untuk yang saham-saham berbasis second liner ini sebenarnya masih bisa melakukan trading jangka pendek ya, tapi ya tetap harus lebih disiplin ya karena sekali lagi biasanya menjelang Lebaran itu tren nilai transaksi itu relatif lebih rendah, sementara harga sahamnya pergerakannya itu akan semakin lebih tinggi, volatilitasnya lebih tinggi dibandingkan di luar bulan Ramadan nih menjelang Lebaran. Oke, Mas Wafi, terima kasih atas insight yang diberikan. Semoga yang kita bicarakan ini bisa berguna sebagai strategi investasi kita sepekan ke depan. Ya, Mbak. Iya, Mas Wafi, thank you banget sekali lagi. Semoga kita bisa ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi di episode Market Movers yang berikutnya. Sama-sama Mbak Ines. Sampai jumpa. Iya, sampai jumpa. Itu dia tadi Muhammad Wafi dari Bahana Sekuritas. Dan untuk kamu, pastikan setiap hari Senin tungguin terus ya podcast Market Movers yang dipersembahkan oleh KBR dan Kata Data. Jangan lupa juga untuk follow podcast Market Movers di KBR Prime atau aplikasi mendengarkan podcast lainnya, supaya bisa membantu kamu menyusun rencana investasi agar lebih strategis dan menguntungkan pastinya. Saya Ines Nirmala pamit, semoga cuan, bye!